Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Petani Nekat, sahabat tani. Sahabat tani, ayo kita bedakan antara pepaya yang dilakukan pemangkasan dan pepaya yang tidak dilakukan pemangkasan pada umur yang sama, pada perlakuan yang sama, hasilnya seperti apa. Dan sekarang ini pepaya ini sudah berumur 5 bulan, sahabat tani. Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Nih. Nah, oke sahabat tani. Ini adalah pepaya kita yang dulu kita lakukan pemangkasan pada umur 2 minggu ya, pada umur 2 minggu ini kita lakukan pemangkasan ya. Ini seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini adalah bekas pemangkasan. Itu bekas pemangkasannya seperti ini sahabat tani. Nah, ini hasil pemangkasan dan kita lihat tingginya seberapa baru berbuah. Nah, seperti ini. Tapi kali ini memang buahnya agak terganggu sahabat tani, karena kemarin terserang fusarium itu, sehingga banyak bakal buahnya yang rontok dan bunganya yang rontok lah. Seperti daunnya ini masih ada menguning-menguning ini, tapi sekarang sudah proses penyembuhan sahabat tani. Ya ini karena semua terserang pada layu fusarium. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pepaya kita yang tidak kita lakukan pemangkasan. Nah, seperti ini. Ini adalah pepaya kita yang tidak kita lakukan pemangkasan. Nah, ini kita biarkan saja. Ternyata hasilnya juga lebih bagus ya. Ini hasilnya kalau kita bandingkan lebih bagus dan rata-rata ya, rata-rata sahabat tani. Rata-rata seperti ini, buahnya sudah besar-besar. Buahnya sudah besar-besar, bahkan 1 bulan lagi ya ini sudah bisa kita panen ya. Ini ya, seperti ini. Dan sama-sama, bahkan ini lebih pendek sudah berbuah sahabat tani. Nah, ini pendek sudah berbuah seperti ini. Nah, coba kita bedakan lagi. Nah, dari sini ya, nah, kita lihat di sini loh. Ini batangnya juga gede, bahkan lebih gede daripada yang kita pangkas tadi. Ini lebih gede ya. Dan buahnya, jaraknya buahnya dari tanah itu ya sejengkal lebih sedikit, ya. Ternyata pendek pun juga bisa berbuah. Nah, ini sahabat tani. Jadi kalau kita melihat dari kondisi yang ada di lapangan sahabat tani, antara yang dipangkas dan tidak dipangkas itu saya menyimpulkan bahwa tanaman pepaya California ini lebih baik tidak dipangkas karena berbagai pertimbangan. Kalau kita lihat postur tubuhnya sama, postur batangnya adalah sama-sama gedenya, tapi berbuahnya lebih cepat yang tidak dipangkas. Jadi cepat panen. Ya. Kalau yang dipangkas panennya lama, ya, panennya lama. Kemudian kalau dibilang pendek sudah berbuah, sama. Yang tidak dipangkas pun pendek sudah berbuah. Ya. Kalau demikian, kalau saya saat ini setelah saya membuktikan bahwasanya saya tidak merekomendasikan untuk dipangkas ya. Nah, ini kita lihat. Dan juga lebih sehat yang tidak dipangkas ternyata sahabat tani. Yang tidak dipangkas itu juga lebih sehat pertumbuhannya. Dan sebentar lagi bisa panen. Sedangkan yang dipangkas ya, yang dipangkas mundur 1 bulan mungkin. Mundur 1 bulan lagi. Jadi perbedaannya itu, mundur 1 bulan lagi baru panen. Ya.
Coba nanti kita lihat yang lebih banyak, contoh lebih banyak ya sahabat tani. Ini adalah contoh-contoh dari pepaya kita yang tidak dipangkas seperti ini. Ini yang tidak dipangkas ya. Ini buahnya memang banyak yang rontok sahabat tani. Kemarin itu bakal buahnya banyak, karena kena fusarium makanya terjadi kerontokan. Ya sepanjang ini tidak dipangkas sahabat tani. Ini tidak kami lakukan pemangkasan. Ya ini. Sedangkan berikut ini sebentar lagi kita tunjukkan ya. Kita ambil contoh juga pepaya yang dipangkas. Padahal ini sama-sama satu hari ya, sama-sama harinya, perlakuannya sama, pupuknya sama ya, tempatnya ya sama, berdampingan ya. Tempatnya sama. Itu yang satunya tidak, yang satunya ini, yang sebelah ini memang sengaja saya pangkas, yang satu blok ini sengaja saya tidak pangkas karena untuk membandingkan seberapa jauh, seberapa bagusnya, seberapa hasilnya. Nah ini sahabat tani ya, ini adalah petak saya yang pepayanya kita lakukan pemangkasan ya. Perlakuannya sama sahabat tani, perlakuannya sama, pupuknya sama ya. Kemudian harinya juga sama kita menanam, umurnya sama ya, seperti ini. Ini belum apa namanya, buahnya masih bakal ini ya. Nah, tapi memang buahnya ini banyak yang rontok kemarin, sama-sama terkena layu fusarium itu, sehingga bunganya banyak yang rontok atau bakal buahnya banyak yang rontok sahabat tani. Tapi sama seperti yang tadi, yang di petak satunya tadi. Nah ini kita lihat bakal buahnya masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil ya, bahkan tingginya sama ya. Nah, tingginya sama, jadi perbedaannya malah lebih banyak perbedaannya ya. Perbedaan apa? Perbedaan buahnya yang tidak kita pangkas ya. Nah, ya berbuah banyak, sudah besar, sedangkan yang kita pangkas buahnya juga, bakal buahnya juga banyak, tapi masih kecil-kecil semacam ini ya, seperti ini ya sahabat tani ya. Ini ada yang sudah berbuah agak gede ini ya, ini tapi kan kalau kita bandingkan yang tidak dilakukan pemangkasan, ternyata lebih bagus yang tidak dilakukan pemangkasan. Sehingga kesimpulannya sahabat tani, bahwasannya pepaya antara yang dilakukan pemangkasan dan tidak dilakukan pemangkasan lebih baik, atau kalau saya merekomendasikan bahwa untuk penanaman pepaya California ini tidak usah dilakukan pemangkasan ya sahabat tani, tidak usah dilakukan pemangkasan, kecuali kalau kita menanam di polybag atau di pot ya, di pot depan rumah dan sebagainya. Nah, ini oke sahabat tani, ini sekedar info dan juga kita berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan di kebun kami. Dan apabila hal ini ada manfaatnya bagi sahabat tani, silahkan untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Untuk itu jangan lupa untuk di-subscribe dan like, juga bunyikan lonceng. Teng teng. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu jumpa kita, kebersamaan kita, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan pada channel yang sama, Joe Farmer Petani Nekat.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.